Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini jadi pertemuan yang penuh barokah. Boleh pinjam tangan kanannya Bu, Pak, angkat ke atas. Tolong usap-usap punggung yang sebelah kanannya. Nah, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, mudah-mudahan pagi hari ini penuh berkah. Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita ketemuan lagi ya di surganya Allah nanti. Tangan kiri sekarang. Usap yang sebelah kirinya gantian. Saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Berikan senyuman yang paling manis buat kanan kirinya, silahkan. Yang bapak kok nggak ikutan Pak? Kalau bapak disuruh apa diem aja ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu DKM, teman-teman yang mengundang saya pagi hari ini. Ini berarti kali pertama saya datang ke sini ya? Ya Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan, sebuah kehormatan bisa silaturahim. Ini mohon izin Bapak Ibu, saya pakai peci. Sebetulnya kalau defaultnya saya jarang pakai peci, ya. Kan baru pulang haji kemarin Bu, jadi masih botak supaya enak dilihat aja gitu ya. Alhamdulillah. Dan pagi hari ini insya Allah kita akan mengupas satu tema yang menurut saya menarik dan sangat penting. Apa tema yang mau kita bahas? Lapang dada. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Apa pentingnya lapang dada dalam kehidupan? Hah? Ada yang mau, boleh kalau interaksi boleh loh. Kalau ada yang mau, apa Bunda? Ada yang mau ngasih pandangan 1-2 orang biar tidak satu arah? Ya, dipersilakan. Silakan Ibu. Nah, Ibu. Panitia mohon mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pandangan saya, Ibu siapa ini teh? Saya Bu Eli. Bu Eli. Saya dulunya Nasrani ya Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Dan saya satu grup dengan Bunda Tere dan Ustadz Pelik ya. Oh, Masya Allah. Salam Bu. Iya. Salam buat beliau. Kalau menurut saya dengan lapang dada, jadi segala sesuatu kita harus ikhlas gitu. Jadi harus dilapangkan dada kita, jangan kayaknya ntar ini masalah kita ada jalan keluarnya enggak. Jadi kita harus percaya dengan pertolongan Allah. Kalau menurut pribadi saya gitu Pak Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Ibu, luar biasa. Ada lagi yang lain? Yang mau, kenapa sih bahasan kita pagi hari ini jadi penting gitu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tuti. Bu Tuti. Ya. Menurut saya lapang dada itu sangat penting. Why? Ya, karena hidup ini bisa susah dan bisa senang. Yang senang mungkin mudah untuk diterimanya, ketika susah barangkali itu yang sulit untuk kita semua lah ya, manusiawi, untuk susah menerimanya. Tapi ketika lapang dada, insya Allah kesulitan itu akan menjadi lebih ringan, bahkan terasa sangat ringan. Karena letaknya itu ya di situ, lapang dada itu tak terlihat, tapi efeknya sangat bermanfaat ya untuk berlapang dada itu lebih ya gitulah, untuk menerimanya lebih ikhlas. Luar biasa. Terima kasih Bu Tuti. Dengan lapang dada yang sulit jadi terasa ringan gitu ya Bu ya. Dan manfaatnya, impactnya kerasa walaupun nggak kelihatan. Baik, biar ganjil satu lagi.
Ada? Oh, di belakang. Nah, silakan. Ini ibu-ibu berjilbab biru. Wah, Masya Allah. Seragamnya enak dipandang, Bu. Cerah. Silakan, Bunda. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlapang dada menurut saya hanya 3 kata, Ustadz. 3 kata. 3 kata. Ini Bu siapa? Dengan Wahdah. Bu Wahdah. Ya. Sebagai rasa bersyukur. Oke. Itu aja. Terima Lapang kasih. dada itu sebagai rasa bersyukur. 3 kata ya. Masya Allah. Terima kasih Bu Wahdah. Dan saya yakin juga mungkin Bapak Ibu punya beberapa pandangan tapi mengerucut pada pemahaman yang sama betapa pentingnya lapang dada dalam kehidupan. Terus terang saya lagi seneng banget Bapak Ibu ngulik tema ini, dan ini tema yang saya tulis di buku saya yang terbaru, buku saya yang ke-7. Jadi sekalian kenalan, tadi karena Bunda minta kenalan, saya selain sebagai seorang trainer Bapak Ibu, saya juga penulis. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah 7 buku yang saya tulis ya. Bulan depan insya Allah 18 Agustus saya meluncurkan buku yang ke-7, judulnya Lapang Dada. Ya, kita bikin acara grand launching di Usmar Ismail di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir ya. 17 Agustusnya di Islamic Book Fair, 18-nya di Usmar Ismail. Kenapa saya senang banget sama tema ini? Karena lapang dada, the key of life. Itu kunci kehidupan. Dari mana pijakan dalilnya? Banyak Bapak Ibu. Saya pakai satu aja deh. Dalil Quran, doanya Nabi Musa, yang saya yakin insya Allah kita semua sudah hafal doa ini dari TK, dari kecil. Bapak Ibu kenal Nabi Musa? Kenal di mana, Bu? Tahu Nabi Musa? Nabi Musa itu nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran. Ya. Nabi salah satu yang diantara ulul azmi minar rusul. Nabi Musa itu nabi yang persoalannya berat Bapak Ibu. Ya, persoalannya berat. Bahkan kata Rasulullah, saudaraku Musa lebih berat dariku. Yang dihadapi itu Fir'aun, ya. Sosok manusia penuh kuasa, adidaya, yang secara logika akal rasa-rasanya nggak mungkin bisa dikalahkan. Yang diurusin Bani Israel, kaum yang paling dablek sepanjang sejarah. Dari dulu sampai sekarang. Berat, nggak mudah. Nah, dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit tadi, kalau kata Bu Tuti, dalam keadaan yang penuh tantangan, challenge, penuh ujian, yang menarik, coba kita perhatikan doanya Nabi Musa. Apa yang pertama kali beliau minta? Doa yang mana? Nah, Rabbishrahli sadri. Itu dulu, saya potong dulu di situ. Apa artinya? Ya Rabbi, lapangkan dadaku. Ini menarik. Baru yang kedua apa? Wa yassirli amri. Apa artinya? Mudahkan urusanku. Bapak Ibu, ini pola kehidupan. Anda kalau belajar Quran, tanyakan kepada para pakar Quran, para ahli Quran, urutan penyebutan dalam setiap ayat Quran itu ada maknanya. Urutannya aja, Bu. Ini kita belum ngomongin katanya nih. Penempatan urutannya saja, itu ada maknanya. Itu diantara mukjizat Quran. Kenapa kok dalam satu ayat Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan? Laki-laki dulu. Tapi ada ayat yang lain Allah menyebutkan perempuan dan laki-laki. Itu nggak mungkin random. Kenapa jihad itu kok harta dulu baru jiwa? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Harta dulu baru jiwa. Itu ada urutan, itu ada maknanya. Termasuk doa Nabi Musa ini. Doa Nabi Musa yang Allah abadikan di Quran surat Thaha, itu juga maknanya dalam. Saya itu terus terang, kita udah lama hafal doa ini, saya yakin.
dari kecil. Tapi terus terang baru beberapa waktu belakangan ini saya menyadari, ya Rob, doa ini sangat indah. Sampai saya penasaran untuk ngulik. Jadi ternyata Bapak Ibu, pola kehidupan itu lapang dada dulu, baru urusan jadi mudah. Nggak dibalik. Ya. Ustadz izin sebentar. Untuk jamaah boleh maju? Ya maju aja, maju lagi. Soalnya di belakang ini tidak kebagian tempat. Insya Allah saya nggak gigit, silakan. Maju satu saf. Nggak usah. Biar yang baru. Tadi mobil CRV sudah close? Oh belum? Berarti bukan jamaah di sini. Iya baik, saya umumkan sekali lagi kepada pemilik mobil CRV dengan nomor polisi L1546 dimohon untuk memarkir kendaraannya di tempat yang seharusnya karena menghalangi jalan. Baik, silakan Ustadz. Coba kita sama-sama ulang doanya. Doanya gimana? Rabbi syrahli sadri. Terus sirli amri. Terus ahlul uqad. Jadi dari doa ini kita bisa mentadabburi, kita bisa mengambil inspirasi bahwa ternyata pola kehidupan itu Bapak Ibu lapang dada dulu, baru urusan jadi mudah. Nggak dibalik. Sekali lagi saya ulang, nggak dibalik. Kenapa ini perlu saya tegaskan? Karena Bapak Ibu, setidaknya pengalaman saya lah ya, dari tahun 2012 ya, udah jadi trainer, jadi konselor, ketemu dengan ratusan ribu orang. PPA itu Bapak Ibu, hari kemarin saya baru ngisi PPA terakhir itu, angkatan terakhir itu 3.170 angkatan. Jadi ribuan kelas, ketemu dengan ratusan ribu orang. Banyak di antara kita berpikir itu terbalik. Terbalik itu gimana? Nanti Ustadz, nanti coach, kalau urusan saya udah mudah, kalau masalah saya udah beres, kalau utang saya udah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau anak saya udah nggak nakal lagi, kalau suami saya udah nggak gitu lagi, kalau tanah itu udah saya beli, kalau saya udah bisa berangkat haji, saya udah bisa punya rumah, punya ini, punya itu, baru habis itu lapang dada saya. Gitu nggak Bu? Harusnya gimana pola yang benar? Lapangkan dulu dadamu. Maka semoga dengan itu Allah akan mudahkan urusanmu. Dan ini Bapak Ibu dikonfirmasi oleh para peneliti. Bidang saya itu positif psikologi. Saya dari sejak 10 tahun yang lalu ngedalemin yang namanya happiness science. Itu semua pakar sepakat. Nggak ada perdebatan dalam hal ini. Semua pakar sepakat. Mana yang duluan? Sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses? Yang benar. Betul. Mereka semua sepakat. Happiness first. Success second. Jauh sebelum para pakar itu ngomong, Quran tuh udah ngasih kita pola yang indah tersirat lewat doa yang udah kita hafal dari dulu. Banyak di antara kita berpikir, nanti Ustadz kalau saya udah mendapatkan apa yang saya inginkan, baru saya bahagia. Nyatanya nggak gitu Bapak Ibu. Justru kebahagiaan yang akan memudahkan kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Maka lapang dada ini penting. Ya. Tadi itu, dalam hidup kita akan ngalamin banyak kesulitan. Itu sebuah keniscayaan Bapak Ibu. Hidup ini memang tempatnya masalah. Betul? Kelihatan dari depan kok muka-muka banyak masalah. Sampai kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, beliau ngomong gini, La tastaghrib wuqu'al akdar. Jangan kamu heran kalau dalam hidup ini kamu menemui banyak kesulitan. Kenapa? Karena itulah watak asli dari kehidupan dunia. Ya. Kalau ayat Qur'annya jelas, apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah
walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja padahal belum diuji? Massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Tuh. Saya bukan nakut-nakutin Bapak Ibu, tapi kita akan ngalamin yang namanya goncangan kehidupan. Zulzilu, tahu? Jadi masalah itu ada 3 dalam ayat tadi. Massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Level 1 itu ba'sa. Ba'sa itu apa, Bu? Masalah yang enteng. Masalah nih, enteng. Makanya orang Arab kalau ada masalah yang enteng ngomongnya gimana? La ba'sa. Sekarang jadi bahasa Betawi, labas. Labas aja bro. Nah, gitu. Labas itu kan la ba'sa gitu. Itu level 1 tuh Bu. Nanti level 2 mulai agak berat, namanya ad-dharra. Itu udah mulai agak aduh. Puncaknya, ini kalau Allah sayang ya Bu. Ini kalau Allah sayang. Justru ini tanda sayangnya Allah. Kita akan dapat wazulzilu. Tahu zulzil, zilzal, zalzalah apa? Goncangan, turbulens kehidupan. Turbulens kehidupan. Saya bukan nakut-nakutin, tapi kita kan ngalamin itu. Saya tahu dari depan nih kelihatan wajah-wajah terguncang beberapa ini kayaknya. Kalau ada yang bilang, enggak tuh mas, hidup saya baik-baik aja. Jawaban saya, tunggu saja ya. Dan kita itu punya judulnya beda-beda, punya judul masing-masing. Itu fitrahnya kehidupan. Jadi jangan suka kegeeran. Kegeeran tuh gimana? Pengalaman saya Bapak Ibu, nemenin orang konseling, di sesi training, sesi coaching. Kadang-kadang kita tuh kalau lagi punya masalah, suka merasa yang paling malang sedunia. Benar gak sih? Hidupku paling menderita. Enggak, Anda GR. Setiap orang punya. Bedanya ada orang yang diam-diam, menyembunyikan kesusahannya. Ada orang yang memang menciarkan ke seluruh dunia supaya orang tahu. Kita punya bagiannya masing-masing. Judulnya beda. Mungkin beberapa di antara kita turbulensnya, goncangannya goncangan ekonomi. Banyak Bu, saya teman-teman pengusaha itu banyak. Bahkan pasca COVID kemarin masih struggle. Bisnisnya tutup, kejebak utang miliaran. Ada yang di situ goncangannya. Sisi yang lain, ada yang secara ekonomi baik-baik saja, tapi goncangannya rumah tangga. Ada yang sama pasangannya. Ada yang kehilangan orang yang dia cintai. Ada yang dikasih sakit sama Allah. Kita itu punya judulnya masing-masing. Itu fitrah kehidupan. Kita sering ngomong, enak ya mas jadi dia. Coba saya kayak dia. Dia yang Anda tunjuk itu juga sama. Lagi struggle dengan masalahnya. Betul? Rumput tetangga memang lebih hijau. Apa kalau kata orang Jawa itu? Sawang sinawang. Kemarin saya baca tulisan bagus tuh di Instagram. Tulisannya begini. Jangan cuman lihat rumput tetangga yang lebih hijau, tapi cek juga tagihan listriknya gitu. Saya kemarin bikin konten di TikTok ya. Saya ngebahas ini bahwa setiap orang itu ada masalahnya, ada ujiannya masing-masing, ada kesusahannya, ada kesulitannya. Terus ada yang komennya lucu. Ustadz, kalau Raffi Ahmad sama Nagita Slavina ujiannya apa ya? Mana saya tahu. Namanya sama saya. Kadang-kadang kita ngeliat orang tuh di medsos aja. Enak ya. Padahal Bapak Ibu, medsos itu nggak ada 1% mencerminkan kehidupan seseorang. Betul nggak? Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu kalau posting di medsos, apa yang diposting? Itu dua kutub ekstrim. Yang satu yang happy-happy, atau yang nggak enak gitu kan? Itu tuh sebagian kecil. Ya. Tiap kita punya persoalan. Walaupun ada pepatah yang mengatakan, badai pasti berlalu. Betul nggak kalimat itu? Itu betul kalimatnya, tapi kurang lengkap. Kalimat lengkapnya begini. Yes, badai pasti berlalu. Tapi selama kita masih hidup di dunia, begitu satu badai berlalu, nanti ada. Ini pengalaman semua kayaknya kan. Makanya Bu, nih ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris. Saya senang banget. Bunyinya begini. Life is not about
waiting the storm to pass. Apa? Life is not about waiting the storm to pass. Coba diulang. Apa artinya, Bu? Dilarang buang sampah sembarangan ya. Hidup itu bukan tentang nungguin badai berlalu. But life is about how to dance in the rain. Tapi hidup itu adalah bagaimana kita belajar menari-nari, enjoy, berlapang dada, meskipun di tengah hujan badai. Dan itu orang beriman kayak gitu harusnya. Ya, itu. Maka ini jadi penting, Bu. Dan ini bahasannya panjang ya, bahasannya panjang. Saya punya program mentorship itu 40 hari itu untuk ngebahas ini. Yang akhirnya saya tulis dalam sebuah buku. Tapi di kesempatan ini saya coba ambil beberapa perspektif intinya. Terus bagaimana caranya nih, Mas Sony, supaya kita bisa latihan berlapang dada. Ini kata kuncinya, ini perlu dilatih Bapak Ibu. Lapang dada itu kemampuan. Yang namanya kemampuan, itu butuh dilatih. Nih, proses belajar tuh 3. Dari nggak tahu, jadi tahu. Lebih dalam lagi, bukan tahu, mau. Nanti dari mau baru ke mampu. Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Jadi, Bapak Ibu ikut majelis taklim, ikut seminar. Itu mungkin levelnya baru ditahu. Mentok-mentok kalau itu betul-betul menghujam ke dalam jiwa, mau. Ya. Bapak Ibu tahu sabar? Sabar tahu? Sabar, tahu sabar? Tahu. Mau jadi orang sabar? Mampu? Nah, itu beda lagi prosesnya. Ya. Ikut kajian seperti ini, itu mungkin di levelnya tahu. Jadi nggak bisa ikut kajian 1-2 jam, pulang langsung lapang dada. Hebat banget ustadznya. Ini butuh latihan, riyadhah kalau bahasa lainnya. Mujahadah. Jadi kalau istilahnya itu emotional fitness. Olah jiwa. Bukan cuma raga yang perlu diolah, tapi jiwa juga perlu diolah. Ada latihannya, Bu. Yang namanya latihan kan sakit-sakit dulu, betul nggak? Orang latihan fisik itu sampai ototnya jadi, itu pecah dulu ototnya tuh. Pegel-pegel dulu tuh. Tapi itu bikin dia makin kuat, makin kuat, makin kuat. Sama. Jadi ada beberapa latihan jiwa. Ada 5 nih yang mau saya bahas hari ini. 5 latihan jiwa. Latihan apa ya? Otot emosi gitu. Emotional fitness. Yang mudah-mudahan kalau Bapak Ibu istiqomah rutin ngelatih ini, mudah-mudahan bisa jadi hamba yang lapang dadanya. Amin. Begitu dada lapang Bapak Ibu, nanti jalan keluar kebuka. Rezeki datang. Serius. Saya tuh kalau dalam sesi konseling Bapak Ibu, atau dalam sesi konsultasi di training atau di coaching, orang cerita masalahnya. Mas Sony, saya begini. Kadang-kadang saya nggak ngasih solusi. Saya nggak tahu juga solusinya apa. Tapi saya cuma nganterin beliau sampai pada satu titik lapang dadanya. Nanti solusi datang. Solusi datang. Makin sempit dada kita, makin rumit urusan. Betul nggak? Buktiin aja. Buktiin. Kalau nggak percaya, buktiin aja. Begitu dada kita lapang, kolbu kita tenang, itu solusi malah gampang kelihatan. Ini bisa dijelaskan secara ilmiah Bapak Ibu. Betapa kolbu yang tenang itu punya power yang justru akan mentenagai ikhtiar kita. Contoh sederhananya gini, ibu-ibu pernah kehilangan barang nggak di rumah? Barang apa yang sering hilang di rumah? Kunci. Kunci mana kunci, woi? Gitu. Apalagi? Kacamata. Nah, kacamata mana kacamata? Mana kacamata? Ada di mana kacamatanya? Ya Rabbi. Saya pernah ngelihat video di TikTok apa di mana itu ya. Ada orang lagi nyapu. Sapunya dia jepit di sini, Bu. Pernah lihat gak? Terus dia nyari sapunya mana gitu. Jadi kamera CCTV begitu. Ada lagi seorang bapak yang lagi ngasuh anak, anaknya di stroller. Terus digendong sama dia.
Dia main handphone kan. Begitu taruh handphonenya, dia ngeliat stroller kan kosong. Panik dia. Digendong anaknya. Ya Allah. Nah, ini bisa dijelasin secara ilmiah. Bahwa begitu kita tenang, ayah bunda, dada kita lapang. Ikhtiar kita efektif, powerful. Jalan kebuka. Rezeki datang. Kalau ayat Qur'annya, وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau kita pengen beruntung, banyak-banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah, efeknya apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak mengingat Allah Bapak Ibu, efeknya kolbu jadi tenang. Efek berikutnya, keberuntungan datang. Ya, ini pola kehidupan ayah bunda, serius. Ya. Jadi lapangkan dulu, makin ruwet batin kita, pikiran kita, makin gak ketemu itu yang namanya solusi, jalan keluar. Jadi kalaupun kita mau cari jalan keluar, selalu dimulai dengan jalan ke dalam. Ada kalimat yang bagus banget dalam bahasa Inggris, bunyinya begini, the only way out is in. Wah, coba diulang, apa? The only way out is in. Apa artinya? Dilarang merokok. Satu-satunya jalan keluar itu adalah ada di dalam. Mulai dari dalam. Banyak datang sibuk cari jalan keluar, cari jalan keluar. Iya, ikhtiar mah harus. Anak kecil juga tahu. Tapi dimulai dari dalam. Begitu kita ngebangun ketenangan, refleksi diri, muhasabah, ya, kita ketemu akhirnya ke lapangan. Nanti kebuka tuh peluang. Ya. Nah, ada 5 latihan jiwa nih Bapak. Mau tahu nggak? Ini perlu kita bahas nggak nih? Penting ya. Ini kan pertemuan kita pertama. Saya kalau ngisi kajian di mana-mana, pertemuan pertama materi ini pasti yang saya sampaikan. Karena ini fondasi. Jadi nanti kalau kita ketemu lagi yang kedua, yang ketiga, fondasinya Bapak Ibu udah punya. Ya. Apa 5 latihan jiwa? Nah, sebelum saya bahas 5 latihan jiwa ini, kita perlu tahu dulu apa saja 5 penyebab dada kita sempit. Sama kayak kita berobat Bapak Ibu, kayak kita ke dokter. Bapak Ibu kalau berobat ke dokter, sebelum dokternya ngasih obat, diapain dulu? Diagnosa, diperiksa. Oh gimana, gini. Baru gitu udah ketahuan, oh ini nih, ini terapinya, ini obatnya, ini vitaminnya, gitu kan? Ini yang perlu dilakukan. Nah sama, modelnya begitu. Jadi saya sampaikan dulu, 5 sebab yang bikin dada kita sempit itu apa, sekaligus apa 5 latihan jiwanya untuk menjadi penawar dari sempitnya dada itu. Tangkap Bapak Ibu? Tangkap ya? Yuk, satu-satu kita bahas. Yang pertama, sebab pertama yang bikin dada kita sempit itu adalah, ada yang tahu? Meratapi masa lalu. Apa Bu? Ini biang nomor 1 yang bikin sempitnya dada, yang bikin Anda menderita dalam hidup. Meratapi apa-apa yang udah lewat. Padahal Bapak Ibu yang sudah. Masa lalu itu udah di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita tinggal, pelajaran apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita perbaiki. Makanya hati-hati nih Bapak Ibu. Ada 2 kata yang akan membuat Anda menderita. Mau tahu nggak? 2 kata itu adalah seandainya saja. Coba diulang. Sekali lagi. Nah, Anda kalau masih suka ngomong 2 kata itu, saya pastikan hidup Anda penuh penderitaan. Seandainya saja. Bahkan kata Rasulullah Bapak Ibu, dalam urusan takdir kita nggak boleh ngomong seandainya saja, karena itu pintu masuknya setan. Ini hadis sahih. Ya. Jangankan untuk urusan yang gede-gede Bu,
Untuk urusan yang kecil aja kita nggak boleh. Contoh, Bapak Ibu lagi jalan, naik mobil, naik motor. Ada dua pilihan arah. Belok kanan, belok kiri. Ya kan? Terus pilih kan? Belok kanan. Begitu belok kanan, macet. Ngomong gimana kita? Seandainya saja tadi belok kiri. Itu nggak boleh, Bu. Dosa itu. Serius saya. Itu kata Nabi, pintu masuknya setan. Kalau mau putar balik aja nggak apa-apa. Tapi nggak usah ngomong. Seadanya. Katakan qadarullah wa ma syaa. Sudah, ini sudah terjadi. Tinggal ambil pelajaran. Oke, berarti besok-besok kalau lewat sini jam segini kayaknya lebih bagus kiri. Udah. Yang kecil aja nggak boleh, Bu. Apalagi yang gede. Yang gede itu gimana? Ibu-ibu lagi malam-malam gitu ya, sebelum tidur bengong di atas kasur. Seandainya saja suamiku bukan yang itu. Hidupku tak akan seperti ini. Udah punya cucu ngomong gitu. Nggak boleh, Bu. Saya kemarin ada seorang pengusaha travel, ibu-ibu, orang Salemba. Dia sampai ngejar ke Solo ikut kelas saya, karena saya belum ada jadwal di Jabodetabek. Saya waktu itu ada jadwal di Solo. Beliau terbang ke Solo untuk ikut kelas saya, kelas surrender namanya. Salah satu bahasanya tentang ini kan. Habis selesai training, dia datangin saya. Terus dia ngomong gini, Mas Sony makasih ya, saya sekarang lega. Kenapa Bunda? Dia cerita, Mas saya tuh baru ketipu 10 miliar. Oh iya Bu, iya. Kemarin-kemarin Mas saya masih ngomong gitu. Ngomong gimana Bu? Seandainya saja saya nggak percaya sama dia. Seandainya saya nggak transfer ke dia, uang saya nggak akan hilang. Seandainya saya nggak ketemu dia. Udah belum? Itu udah belum? Udah terjadi belum? Ya sudah, katakan apa? Qadarullah. Tinggal oke, pelajarannya apa? Jalanin. Mudah-mudahan kalaupun kita berat ngejalaninnya, ya Allah, mudah-mudahan jadi penggugur dosa. Makin Anda seandainya saja, itu setan makin senang, Bu. Anda tenggelam dalam kesedihan. Yang paling disenengin setan itu tahu, Bu? Seorang mukmin yang bersedih hati. Kalimat dari Imam Ibnu Qayyim, la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Nggak ada yang paling disenangi setan kecuali seorang mukmin yang bersedih hati. Jadi ibu-ibu, bapak, kalau mau di like sama setan gampang. Gimana caranya? Sedih aja. Merengut gitu ya. Makanya punten bapak ibu ya, senyum itu bukan ibadah kecil di sisi Allah. Karena senyum itu pertanda orang tuh tadi dia nggak menyalahkan takdir, dia bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Kata Imam Ibnu Qayyim, dengan kacamata iman kita selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Ya. Jadi, terus latihan jiwanya apa, Mas Sony? Ya, latihan jiwa agar kita nggak terjebak dengan meratapi masa lalu. Nama latihan jiwanya ridho. Coba diulang, apa? Sekali lagi, sebuah keadaan batin yang meyakini semuanya baik dari Allah. Semua terjadi atas izin Allah dan semuanya baik dari Allah. Bahkan kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Urusan orang beriman itu menakjubkan. Kenapa? Karena semuanya baik, kata Nabi. In asabathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asabathu darra'u sabara fakanat khairul lahu. Pokoknya enak nggak enak, susah, senang, semuanya baik kalau orang beriman itu. Walaupun ada kesalahan, dia ambil pelajaran, dia perbaiki. Kalau dapat nikmat, dia syukuri. Bapak Ibu, kadang-kadang yang kejadian itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul? Ada masanya begitu. Kita berdoa minta A. Allah kabulin
A. Kadang-kadang sama, betul? Kadang gitu. Dulu saya Bu, anak pertama saya doa sama Allah, ya Allah, pengen ya Allah anak pertama laki-laki. Dikasih. Begitu anak kedua, ya Allah, pengen perempuan ya Allah. Yang kedua, biar sepasang. Perempuan, alhamdulillah dikasih Bu. Anak ketiga, apa ya, perempuan lagi deh ya Allah. Perempuan lagi. Saya berdoa, ya Allah, pengen banget haji di usia muda. Allah kabulin. Kadang-kadang gitu tuh. Yang kita minta sesuai dengan, yang kejadian sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi ada masanya, kita minta A, Allah kasih B. Kenapa? Karena menurut Allah, B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang mata kita ke A terus. A ya Allah, pokoknya A. Kamu yang lain. Istiqorohnya gini, ya Allah, jika dia baik, jodohkan kami ya Allah. Jika dia nggak baik, perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istiqoroh. Orang beriman itu yakin rencana dan takdir Allah pasti jauh lebih baik daripada apapun yang kita inginkan. Dalilnya telak Bu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu nggak suka sama sesuatu tapi itu baik. Boleh jadi kamu suka sama sesuatu tapi itu buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu nggak tahu, Allah yang tahu. Jadi jangan sok. Dan punten Bapak Ibu ya, ini butuh latihan Bu. Kata para ulama, ibadah hati ridho itu, ini serius nih, ini penting nih saya sampaikan. Ini bukan kata saya, para ulama yang ngomong. Ibadah hati ridho itu bobotnya di sisi Allah bisa lebih berat daripada sholat malam. Bahkan dibandingkan ibadah sunnah apapun. Coba saya nanya, Bapak Ibu, ibadah sunnah yang paling top itu apa? Nah, tahajud kan? Apa lagi? Duha, apa lagi? Puasa Daud, Senin Kamis gitu kan? Apa lagi? Rawatib, umroh sunnah kan? Kata para ulama, ibadah hati yang ridho itu bobotnya bahkan bisa lebih berat di sisi Allah dibandingkan ibadah sunnah apapun. Makanya kadang-kadang Pak, punten ini, kita tuh nggak bisa menjudge orang. Ada orang yang nampaknya nggak soleh-soleh amat gitu ya. Biasa aja ibadahnya, yang wajib aja palingan gitu. Yang sunnah ya standar lah gitu. Nggak soleh-soleh amat. Tapi boleh jadi Bapak Ibu, dia itu punya kedudukan mulia di sisi Allah. Lantaran apa? Hatinya tuh Bu, ridho. Nggak pernah ngeluh hidupnya. Gede itu nilainya di sisi Allah. Ya. Bangun tidur tuh ya Allah, alhamdulillah. Makanya salah satu doa yang dicintai oleh Allah itu, yang itu tuh, yang setiap pagi petang kita baca. Yang mana? Raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin. Bapak Ibu udah hafal doa ini kan? Dari TK kan? Kita bukan anak TK kan? Kalau bukan anak TK, jangan cuma hafal, hayati. Ibu TK berapa sekarang? Hayat. Nih, raditu billahi rabba itu artinya apa? Ya Rob, hamba ridho, engkau Rob hamba yang mengatur segala urusan hamba. Ketika satu momen yang terjadi mungkin gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang terucap dari lisan seorang hamba, raditu billahi rabba. Itu doa dahsyat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita cuma ngucap tapi gak dihayati. Ya. Dan seseorang itu Bu akan mudah ridho kalau dia berharap diridhoi sama Allah. Makanya ayatnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Puncak pencapaian seorang hamba itu kapan? Saat dia ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepadanya. Radiyatan mardiyah.
Kayak doanya Nabi, Bu. Lihat ya, Bu. Nabi Rasulullah pernah nggak, Bu, ngerasa sedih dalam hidupnya? Pernah. Sampai dikasih nama sama para ulama tahun kesedihan. Amul Huzni. Itu ada peristiwa apa tuh? Yang pertama, ditinggal sama siapa? Istrinya Khadijah. Bu, Rasul tuh cinta banget sama Khadijah. Rasul manusia. Wajar kalau Rasul sedih. Sedih, Bu. Yang selama ini mendukung, menguatkan kalau Rasul lagi agak down. Takdir Allah dipanggil duluan. Sedih. Peristiwa kedua, ditinggal sama pamannya Abu Thalib, meninggal bahkan belum beriman. Sedih Rasulullah. Hidayah di tangan Allah, tapi Rasul sedih gitu. Terus di tahun yang sama Rasul berdakwah ke Taif, dilempari batu berdarah-darah. Aduh, perih, Bu. Kita dilempari komentar netizen aja sakit ya, Bu. Ini batu betul. Ya Allah. Dan Rasul berdoa begini, Bu. Ini lihat ya doanya ya. Duh, manis banget doa ini tuh. Kata Nabi, ini beliau berdoa di Taif. Ya. Ini kalau kita cerita ini di Taif asik nih. Semoga kita bisa umroh haji bareng ya. Amin. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Kalimat akhirnya lakal utbah hatta tardo. Itu doa Rasulullah ucapkan dalam keadaan hati yang terluka, pedih, baru ditinggal istri, ditinggal paman, dihinakan oleh manusia. Apa kata Nabi? Kalau terjemahan bebasnya gini, Bu. Gak apa-apa ya Allah. Mangga ya Allah. Asal Engkau ridho, aku ridho. Ambil semua yang Kau mau ambil ya Allah. Tinggalkan apa yang hendak Engkau tinggalkan ya Allah. Kaya, miskin, sehat, sakit, dipuji, dicaci, dideketin, dijauhin, mendapatkan atau kehilangan. Asal satu aja ya Allah. Engkau maafin aku. Engkau makin sayang sama aku. Engkau ridhoi aku. Maka aku pun ridho ya Allah. Kalau kata guru saya, Son, kalau kamu terus latihan, sampai satu titik kamu punya hati yang kayak begitu, kamu akan jadi manusia segala musim. Kata beliau, man for all season, manusia segala musim. Mau musim hujan, musim panas, musim dingin, musim duren, musim rambutan. Bebas ya Allah. Karena hidup itu gak mungkin, Bu, kecuali pas digilir. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita terperosok jatuh ke bawah, betul? Ada kalanya kita banyak uang, ada kalanya kita gak punya uang sama sekali. Ada kalanya orang mendekat, ada kalanya orang menjauh. Ada kalanya orang muji-muji kita, ada kalanya orang mencaci kita. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Ada kalanya kita tertawa bahagia, ada kalanya kita nangis pilu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan bagi orang yang tadi punya mental seperti tadi, bebas ya Allah. Apapun musim kehidupan, asal Engkau bersamaku, aku gak apa-apa. Aku rapopo. Aku baik-baik saja ya Allah. Asal Engkau ridho padaku. Satu. Tadi apa yang pertama? Apa sebab sempit dada yang pertama apa tadi? Meratapi masa lalu. Latihan jiwanya apa namanya? Nah, gimana konkretnya? Tadi tuh, Bu, mulai sekarang. Ini kan zikir pagi petang nih. Ya. Mulai sekarang, ketika Anda baca doa yang tadi, itu dihayati. Doa yang mana? Raditu billahi rabba wabil. Itu latihannya tuh. Sebetulnya zikir-zikir yang kita baca pagi, petang, itu latihan jiwa semua. Cuman kadang-kadang kita cuman di lisan. Gak betul-betul kita jiwai. Meskipun itu udah bagus ya. Jangan bilang itu udah bagus. Ya, kalau kata ada salah seorang yang bertanya kepada Imam Ghazali, dia bilang, "Wahai Imam, aku nih gimana ya?
Aku tuh zikir sih, tapi hatiku lalai. Kata Imam Ghazali, nggak apa-apa, teruskan. Lebih baik hatimu lalai dalam keadaan berzikir daripada dalam keadaan yang lain. Jadi meskipun kita baca doang nggak pakai hati, itu udah bagus. Tapi kan kita pengen naik level, ya nggak? Kita bukan anak TK lagi. Ya, tadi kan saya tanya, ibu TK berapa? Ya. Kalau sudah seumur kita gini, hayati. Tiap pagi, tiap petang tuh, apapun yang terjadi, raditu billahi rabb, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya. Apalagi kalau kita sering berdoa minta ridhonya Allah, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Terus wa'udzubika min sakhatika wanar. Jadi lawannya ridho itu Bu, sakhot. Sakhot itu marah, murka. Kan Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhot. Sakhot itu lawannya ridho, marah, murka terhadap keadaan. Ya, menyalahkan keadaan. Ini gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Semua orang salah kecuali dirinya sendiri. Prinsip hidupnya SOSKS. Apa itu? Semua orang salah kecuali saya. Gak akan ketemu yang namanya kelapangan dada kalau kayak gitu. Justru lapang dada itu baru ketemu saat kita mau nunjuk diri sendiri. Kayak Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana. Atau Nabi Yunus. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Jadi latihannya namanya latihan ridho. Gak apa-apa walaupun baru di mulut, tapi pelan-pelan masukin ke dalam hati. Respon pertama kita ketika ada sebuah keadaan yang itu mungkin gak sesuai harapan. Yang pertama, qadarullah wa masya'afa'al. Mungkin innalillah wa inna ilaihi raji'un. Habis itu, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. 1. 2. Penyebab sempitnya dada yang kedua, ini biasanya pasangan nih, pasangan. Kalau yang pertama tadi apa? Meratapi masa lalu. Yang kedua, mencemaskan masa depan. Apa Bu? Masa depan. Ini bikin sempit dada. Dan ini kerjaannya setan. Memang setan tuh nakut-nakutin. Dibisikin ketakutan itu. Nanti gimana ya? Ada orang mau hijrah dari tempat kerja yang lama yang mungkin kurang berkah. Pengen pindah ke tempat kerja yang insya Allah lebih berkah. Dibisikin tuh, ngapain sih? Gak ada duitnya di situ. Terus anak-anak makan apa? Ditakut-takutin. Setan menjanjikan kefakiran. Sempit Bu, takut, cemas, dikit-dikit takut, kalau gini gimana. Nah, latihan jiwanya apa? Kalau yang pertama tadi apa latihan jiwanya? Itu. Kalau yang kedua Bu, nama latihan jiwanya tawakal. Tawakal ala Allah. Surrender kalau dalam bahasa saya. Saya nulis buku yang ke-6 tuh judulnya Surrender Bu. Saya ngebahas ini detail di buku saya. Judulnya Surrender. Bagaimana berserah itu punya kekuatan. Dan jangan salah paham ya Bapak Ibu, berserah itu bukan menyerah. Berserah itu bukan ngajak pasif. Enggak, justru berserah itu upaya aktif. Tapi yang terbingkai dengan kedamaian. Buktinya apa? Coba saya mau nanya, doa apa yang ada kata-kata tawakalnya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Saya mau nanya, Ibu Bapak baca doa itu mau tidur atau mau bergerak? Anda baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, habis itu tidur ke tempat tidur atau berangkat? Itu logik sederhana. Tawakal itu bukan pasif, justru ini upaya aktif. Tapi upaya aktif yang terbingkai dengan kedamaian. Apa yang menjadi bagian yang ada dalam kendali kita, kita ikhtiarkan semaksimal mungkin. Sesuatu yang di luar kendali kita, kita titipkan kepada Allah. Kalau bahasa kami Bu, bahasa kami,
Tawakal itu nitip ke Allah. Nitip. Kalau udah nitip tenang, Bu. Dan memang gini loh. Kata para ulama, lapang dada itu unsur pembentuknya 2 minimal ya. Iman berserah. Percaya, iman itu kan percaya, belief. Berserah. Jadi definisi iman itu bukan hanya meyakini secara utuh, tapi juga berserah secara penuh. Ini gandengan nih Bu. Percaya sama berserah itu gandengan. Kenapa? Karena Anda nggak mungkin bisa berserah sebelum percaya. Betul nggak? Ya. Ada tuh doanya. Kalau diajarin sama salah seorang ulama itu, ketika minta dada lapang doanya gini. Washrah suduroha bifaidil imani bik wajamili tawakuli alaik. Ya Allah, lapangkan dadaku. Dengan apa? Dengan iman yang melimpah dan tawakal yang indah. Bahkan ada nasyidnya tuh. Saya senang tuh. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Lapang dada itu ada percaya, ada berserah. Anda nggak mungkin bisa berserah, Bu, sebelum Anda percaya. Di Quran surat Al-Mulk juga Allah gandeng tuh. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakalna. Bareng. Ibu kalau mau nitip barang, nitipnya sama siapa? Loh, saya kemarin berangkat haji, Bu, sama istri, orang tua ikut, mertua ikut, anak-anak saya masih kecil. Apa yang bikin saya tenang? Saya serahkan, saya titipkan kepada orang saya percaya, ya nggak? Nggak mungkin sama sembarang orang. Dan bahkan, Bu, saya baru ngerti sekarang, kenapa kalimat indahnya begini? Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Saya dulu belum terlalu bisa memahami ayat itu. Sampai akhirnya, saya tuh baru ngerti ya. Kenapa orang yang bertawakal tuh dicintai sama Allah? Karena gini, Bu, saya juga terus terang seneng kalau anak saya begini. Contoh ya, ini anak saya yang pertama. Dia tuh kalau saya ajak jalan, Bu, kan kita punya family time ya. Sebulan sekali, sebulan 2 kali. Kita jalan kemana, makan di mana gitu lah ya. Anak saya yang pertama itu kalau saya tanya, mau kemana? Bulan ini mau makan di mana, mau jalan kemana? Dia tuh kalau saya tanya gitu, jawabannya apa? Ngikut Abi aja. Itu buat saya, Bu, jawaban itu manis sekali. Kenapa manis? Kalau dia berserah kepada saya kan? Kenapa dia berserah? Karena dia percaya sama saya. Pokoknya kalau Abinya yang ngajak, udah pasti ke tempat yang terbaik. Ngikut. Itu manis, Bu, buat saya. Ya. Saya betul dipercaya gitu sama dia. Memang agak berbeda dengan terserahnya seorang wanita yang ditanya mau makan apa. Ini agak rumit ini kalau ini ya. Sayang, makan apa sayang? Serah. Ketoprak kayaknya enak ya, ketoprak yuk. Kacang. Oke. Kalau soto Betawi gimana? Santan. Terus kamu maunya apa? Terserah. Bagus ya. Teori dasarnya kalau orang udah berserah itu, dan Bapak Ibu, berserah itu akan membuat orang itu jadi justru nggak bisa dihentikan. Beda loh ya. Nih, berserah kepada Allah, rasa kita kepada Allah dan rasa kita kepada selain Allah, itu efeknya beda. Saya kasih contoh deh. Misalkan apa? Rasa takut deh, rasa takut aja. Bapak Ibu punya rasa takut? Takut sama binatang contohnya. Ada? Binatang apa yang Anda takutin? Ular, apa lagi? Oh, guguk. Guguk, apa lagi? Cacing, kecoa. Pertanyaan saya, ketika Anda ngelihat binatang itu tadi, Anda mendekat atau menjauh? Mendekat atau menjauh? Teriak menjauh. Udah kelihatan nih ada ular, menjauh Anda. Ada orang yang takut ketinggian, dia pasti nggak berani tuh deket-deket tebing gitu, menjauh, ya kan? Nah sekarang saya balik pertanyaannya, kalau Bapak Ibu takut kepada Allah, mendekat atau menjauh?
Lihat. Namanya paradox of feeling. Sama Bu, orang itu kalau berserah kepada Allah, di sisi yang lain, dia nggak akan menyerah dengan apapun. Loss. Dia udah nggak pusing sama apa kata orang. Dia udah nggak, pokoknya gas terus. Unstoppable. Nggak bisa dihentikan. Jadi berserah tuh, tawakal itu bukan, udahlah Mas, saya mah gimana. Nggak begitu. Tapi kita ngelakuin yang terbaik, terbingkai dengan kedamaian. Kalau bahasa guru saya itu Bu, seorang mukmin itu harusnya peaceful fighter. Coba diulang. Peaceful fighter. Apa itu peaceful fighter? Physically dia seorang fighter, berkeringat, lakuin yang terbaik, bahkan berdarah-darah kalau perlu, tapi batinnya peacefully. Tenang. Tenang, Bu. Ya. Makin Anda nggak tenang, makin berat. Ya. Latihannya gimana? Latihan yang kedua, banyak latihannya. Tapi kalau mau doa yang udah sering Anda hafal, yang tadi aja Anda jiwai itu. Bismillahi. Pokoknya mau ngapa-ngapain, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau lagi Anda cemas dengan sesuatu, ada doa lagi yang satu. Saya yakin juga Anda sudah hafal sebagian besar. Doa yang ini. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Terus wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu doa nitip tuh, Bu. Titip ya Allah. Nih contoh ya. Ibu titip handphone boleh, Bu? Titip ya, Bu ya. Bu, ini iPhone 14, Bu. Titip ya, Bu ya. Makasih ya. Ibu siapa tadi, lupa saya? Bu Eli. Titip Bu Eli ya. Makasih. Nah, sekarang saya mau nanya sama Bu Eli. Bu Eli, saya nanya ya. Kira-kira handphone yang saya titip sama Ibu dijaga tidak? Dijaga nggak? Dijaga. Lihat, Anda lihat. Saya baru kenal Bu Eli barusan. Tapi saya nitip sesuatu, dijaga. Pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin kita menitipkan sesuatu kepada Allah dan Allah nggak menjaga? Nggak mungkin. Dan kalau saya percaya sama Bu Eli, saya tenang. Kenapa saya tenang? Karena saya yakin Bu Eli pasti jaga. Kalaupun seandainya nggak sengaja terjadi sesuatu, handphone saya kebanting, rusak, pecah, kesiram air panas, error, saya yakin Bu Eli pasti ganti. Iya, ya kan Bu? Iya. Jangan-jangan dibeliin iPhone 15 saya nanti. Oh, saya sih yakin begitu. Lepas. Jadi apa yang sekarang Bapak Ibu sedang cemaskan? Titip ya Allah. Kalau itu memang di luar jangkauan kita, titip. Yang dalam kendali kita, kita ikhtiar. Yang di luar jangkauan kita, kita nitip. Makanya doanya bismillah, tawakal tuh. Yang bisa kita lakukan, bismillah. Yang di luar kendali kita, tawakal tuh Allah. Bapak Ibu bisa jagain anak 24 jam? Bisa? Yang bisa Anda lakukan, lakukan. Mungkin Anda pilih sekolah yang terbaik, ya kan? Cari lingkungan yang terbaik, teman-teman yang terbaik. Anda jadi contoh yang baik. Selebihnya yang di luar jangkauan kita, titip ya Rabb. Jagain anak-anak hamba ya Allah. Apalagi ngelihat pergaulan yang semakin mengerikan, hamba cemas ya Allah. Titip ya Allah. Allah jaga tuh. Ibu-ibu bisa jaga suami 24 jam? Bisa Bu? Titip sama Allah. Mau tahu doa nitip suami? Mau tahu nggak? Saya ajarin kalau mau. Nih doa nitip suami gini. Ya Allah, titip mata suami hamba ya Allah. Kalau macam-macam ambil saja ya Allah. Dosa-dosanya saya belum selesai. Ya Pak ya? Ya, nggak boleh kita doa buruk-buruk Bu ya. Doa yang baik Bu. Nggak usah. Apalagi habis nonton Ipar Adalah Maut. Jangan putus dan ya ampun. Jadi kayak overthinking. Nah, obat overthinking itu tawakal ala Allah. Kenapa disebut overthinking? Karena thinking kita over. Kelewat batas.
Ada sesuatu yang perlu kita pikirin, ada sesuatu yang nggak perlu kita pikirin. Kita serahkan kepada Allah. Makanya seorang mukmin itu dia nggak banyak stres dalam hidupnya. 2. Tadi yang pertama apa? Meratapi masa lalu. Latihan jiwanya apa namanya? Raditu billahi rabban. Yang kedua, mencemaskan masa depan. Latihan jiwanya apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Atau bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bahkan Bu, nih hadisnya Nabi nih, saya baru ingat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca doa, bukan cuma baca loh ya, dijiwai betul. Barang siapa yang baca doa, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Apa kata Nabi? Ini hadis sahih. Hamba itu akan mendapatkan 3 hal. Hudita, kufita, wukita. Apa artinya? Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Coba diulang apa? Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Sekali lagi, ditunjuki, dicukupi. Itu dahsyatnya tawakal. Coba direnungkan, bukankah 3 ini yang paling kita butuhkan? 1, ditunjuki. Kita tuh Bapak Ibu bodoh demi Allah kalau Allah nggak ngasih petunjuk. Mau sepinter apapun kita ngakunya, mau sebanyak apapun pengalaman kita, ketika menghadapi sebuah persoalan, kalau Allah nggak ngasih petunjuk, nggak kelihatan itu petunjuk, betul nggak? 1. Yang kedua, dicukupi. Coba saya mau nanya, mana yang kita butuh? Banyak atau cukup? Jawab yang tegas. Banyak atau cukup? Yang benar. Oh, tetap maksa kan? Cukup banyak deh Ustaz. Bapak Ibu, banyak itu nggak jelas. Saya bersumpah demi Allah, banyak itu belum tentu cukup. Betul nggak? Pernah ngalamin? Ibu-ibu punya sepatu banyak tapi nggak ada yang cukup, gimana Bu? Saya pernah punya teman Pak, Bu, ini serius, kisah nyata. Teman saya di Banyuwangi, dia tuh kerja di adalah sebuah tempat yang kalau dihitung gajinya Bu, ya Allah gede banget Bu gajinya, Pak, gede. Tapi tahu nggak apa dia bilang? Memang tempat kerjanya itu ya kurang barokah lah, banyak kemaksiatan di sana. Ada judi, ada ya minuman keras, ada, mohon maaf ya, ada tari telanjang, wah pokoknya maksiat lah. Gajinya gede Pak, Anda tahu nggak? Jangankan kepikir haji umroh, itu mah kejauhan. Buat kurban aja enggak. Anda lihat tuh, mendadak gaji yang segitu gedenya enggak cukup buat kurban. Padahal kalau dari angka mau setiap bulan beli sapi juga bisa. Gitu. Nggak digerakin tuh ke situ, nggak cukup aja, nggak jelas, nggak apa, habis nggak jelas. Ya, sampai akhirnya dia hijrah kan, dia hijrah ke tempat yang baru, terus dengan penghasilan yang jauh berbeda, dia nabung setiap bulan. Waktu itu pas Idul Adha tuh, saya ketemu beliau di Situ Bondo. Itu Bu, umur 40 tahun baru pertama kali kurban. Dia sampai nangis, dia meluk saya, Mas Sony, ya Allah. Begini ya Mas, nikmatnya berkurban. Yang itu dia nabung sebulan. Nanti kalau keberkahan sudah hilang dari satu hal, gak cukup tuh Bu, meskipun kelihatannya banyak. Ya, kalau banyak belum tentu cukup. Kalau cukup. Ya. Bapak Ibu mau bangun masjid cukup. Mau sedekah 100 anak yatim, 1000 anak yatim cukup. Jadi kecukupan itu identik dengan keberkahan. Dan itu efek dari tawakal. Yang ketiga, dilindungi. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Itu hadis sahih. Tanyakan Ustadz Anda. Oke. Meratapi masa lalu, mencemaskan masa depan. Yang ketiga, apa sumber sempitnya dada? Nah ini biasanya juga pasangan nih. Ini 3 ini dia pasangan. Namanya trio tragis. Apa namanya? Kalau Anda punya 3 ini, hidup Anda tragis Bapak Ibu. Apa yang ketiga? Tidak menikmati masa kini. Anda bayangkan Bapak Ibu,
Yang lalu diratapi, disedihkan. Yang di depan dicemaskan. Hari ini maunya apa? Padahal Bapak Ibu, ya Allah, kalaupun Anda ngerasa Anda lagi susah, banyak masalah, saya bersumpah Bapak Ibu, demi Allah, saya bersumpah demi Allah, dalam setiap kesulitan itu bareng minimal dengan 2 kemudahan. Itu janjinya Quran. Dan Anda udah hafal ayatnya semua kan? Fa inna ma'al yusra. Inna ma'al, ketika menyebut kata kesulitan, Allah pakai alif lam. Al-usri, ada alnya. Itu kalau dalam kaidah bahasa Arab namanya ma'rifah, sesuatu yang definitif. Ketika kesulitan Bu, ada alnya, al-usri. Tapi ketika menyebut kemudahan, nggak ada alif lamnya. Bukan al-yusra, tapi yusra saja. Fa inna ma'al usri yusra, nggak ada alif lamnya. Kalau nggak ada alif lamnya, itu berarti nakiroh, indefinitif, yang kemungkinannya lebih banyak. Itu tegas banget Bu. Jadi saya jamin, demi Allah saya bersumpah. Kalau Anda ngerasa, wah hidup saya susah Mas, ini kesusahan saya, A, B, C, D, E, ada 50 kesulitan. Saya jamin Bapak Ibu, bareng dengan kesulitan itu, berarti minimal ada berapa? 100, itu minimal Bu. Masalahnya, kadang-kadang mata kita nggak ngelihat. Kenapa bisa nggak ngelihat? Nih, saya kasih analogi ya. Nih ada gelas nih. Ada seorang murid. Ini menjelaskan kenapa kita kadang-kadang suka nggak ngelihat Bu. Seorang murid bertanya kepada gurunya. Apa kata muridnya? Guru, ajari aku ilmu kebahagiaan. Benar kamu mau belajar? Iya guru. Baik. Kalau kamu mau belajar ilmu kebahagiaan, sekarang kamu saya kasih tugas. Apa tugasnya guru? Siapin segelas air. Penuh. Sampai penuh, kata gurunya. Baik guru. Lalu, tugas kamu adalah kamu bawa segelas air ini, berjalan, masuk, menyusuri hutan yang di sana. Oh ternyata Bu, di sana ada hutan. Hutan kecil lah. Kamu bawa segelas air ini, kamu jalan, susuri hutan itu, sampai ujung kamu keluar, nanti saya nunggu kamu di ujung hutan. Tapi syaratnya satu. Apa guru? Air yang kamu bawa tidak boleh tumpah. Walaupun setetes. Pokoknya kalau tumpah setetes, kamu balik lagi, isi lagi. Gitu guru? Iya. Baik guru. Akhirnya dia lakukan tugas dari gurunya. Dia bawa Bapak Ibu segelas air. Pelan-pelan berjalan masuk ke dalam hutan. Tadi syaratnya apa? Berarti kalau nggak boleh tumpah Bapak Ibu, gimana cara bawanya? Dia jalan selangkah. Matanya kemana matanya? Mana matanya? Selangkah. Selangkah. Pelan-pelan. Selangkah. Dia susur dulu. Dan akhirnya Bapak Ibu, dia sampai ke ujung. Dan dia berhasil. Gurunya udah nunggu di sana. Apa kata muridnya? Guru! Berhasil guru! Lihat guru! Kata gurunya, bagus. Sini saya minum dulu. Gitu katanya Bu. Jadi minum dulu ya Bu ya. Kalau gitu guru, dia menagih ilmunya. Maksudnya apa dengan tugas tadi? Apa hubungannya dengan ilmu kebahagiaan? Apa kata gurunya? Sekarang saya mau nanya sama kamu. Apa guru? Keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan tadi? Apa kata muridnya? Hah? Bingung dia. Keindahan. Nggak ada. Aku ngeliat apa-apa guru. Oh ya? Kata gurunya.
Padahal Bapak Ibu begitu diajak balik lagi ke hutan tadi, ternyata Pak Bu, di jalan yang dia susuri, itu di sudut sebelah kanan ada danau, bagus danaunya. Tapi dia nggak lihat itu. Di pojok yang lain ada kebun bunga warna-warni, indah kebun itu. Tapi dia nggak lihat itu. Kenapa dia nggak lihat? Ini kesulitan kita nih. Hidup saya susah mas, hancur, banyak masalah. Ini kesini terus nih. Sampai kita nggak melihat ada begitu banyak karunia dari Allah. Bapak Ibu, izin saya sedikit cerita ya. Ini pengalaman saya pribadi. Saya dulu pernah kena COVID. Mungkin kita sebagian besar juga pernah kena lah ya. Saya hampir cukup sering Bu kena COVID. Karena saya termasuk yang tidak membatasi aktivitas pada awalnya. Sepertinya hampir semua varian COVID saya pernah kena kayaknya ya. Omikron, Delta, apalagi sih. Terakhir itu saya pulang dari Turki, itu sampai masuk Wisma Atlet tuh. Di Turki 9 hari, Wisma Atlet 14 hari. Cuman yang belakangan nggak terlalu parah. Cuman kayak flu biasa. Yang paling parah itu ketika pertama kali kena. Itu Bapak Ibu pengalaman yang nggak mungkin saya lupa. Saya tuh Bu, 40 hari totalnya itu ya. Itu demam nggak turun-turun, 8 hari. Saya nanya sama teman-teman saya, rata-rata paling demam 3 hari, 4 hari. Saya 8 hari nggak turun-turun. Tiap minggu di swab. Itu saya masih ingat banget waktu itu mahal, masih mahal. 1 juta sekali colok tuh. Sampai begitu tiap pekan dikontrol, kok ini nggak ada perbaikan. Kata dokter teman saya, Mas Soni, cek paru ya. Dicek paru, Bapak Ibu, ternyata hasil scan-nya kata dokter, Mas, kayaknya nggak bisa di rumah deh. Mas Soni harus ke rumah sakit. Oh gitu ya dok? Iya mas, maaf ya. Wah, udah mulai tegang saya tuh Bu. Cari Jakarta penuh semua, dapat di Bekasi. Itu Bapak Ibu, ya Allah, pengalaman yang rasanya nggak mungkin saya lupa. Kenapa? Itu Bu, itu lagi parah-parahnya waktu itu emang. Itu udah kayak nunggu giliran Bu. Hari pertama saya masuk, besoknya sebelah meninggal. Kemarin masih ngobrol Bu. Besoknya lagi sebelah kritis. Dan bukan cuma orang-orang tua, yang muda-muda kayak saya banyak. Itu ya, apalagi kalau mulai dada agak sesek tuh udah langsung. Saya mau nanya ya. Kira-kira dalam keadaan kayak gitu, apa doa saya? Apa doa saya? Minta kaya? Mobil baru? Rumah mewah? Jalan-jalan ke luar negeri? Apa doa saya? Saya bersumpah Bu, demi Allah pada saat itu Pak, yang lain murah. Demi Allah, murah. Satu yang saya minta, ya Allah, mudah-mudahan Engkau kasih hamba sehat lagi, bisa ngelihat anak-anak lagi. Saya udah lama kepisah dari anak-anak, bisa nebus dosa, nebus salah. Makanya Bu, buat saya ini udah second chance. Mohon maaf ya Bu ya, insya Allah ini hadza min fadli Rabbi. Saya itu untuk bisa menemukan rasa syukur, itu insya Allah gak perlu banyak syarat Bu. Saya tuh kadang-kadang ngelihat anak-anak saya lagi main, bisa nangis saya. Makasih ya Allah. Masih dengar suara azan. Kalau kata guru saya, Son, kalau pengen pakai syarat untuk bersyukur, 2 aja syaratnya. Apa? Bernafas, bersujud. Coba diulang. Apa? Kalau kamu masih belum tahu nafas ini nikmat, coba kamu main ke kuburan. Kamu tahu nggak?
apa yang sekarang paling diinginkan sama orang-orang yang udah dikubur? Apa? Ya Allah, boleh nggak balik lagi bentar aja memperbaiki amal, ya nggak? Dan yang kedua, nikmat sujud. Bu, nggak semua dikasih kesempatan sujud sama Allah. Nikmatin kalau sujud tuh. Makasih ya Allah. Itu saya waktu di rumah sakit tuh kangen gitu pengen sujud. Ya. Makanya ada dua nih Bu, ada sujud syukur, ada syukur sujud. Itu beda. Kalau sujud syukur apa? Kita bersujud untuk mensyukuri sesuatu. Ibu-ibu anaknya keterima di kampus favorit, sujud. Makasih ya Allah. Suami dapat bonus, sujud. Ya, dapat hadiah apa? Sujud. Atau pemain bola habis ngegolin, sujud. Kalau sujud syukur itu sujud untuk mensyukuri sesuatu. Tapi ada yang kedua. Yang kedua apa? Syukur sujud. Apa itu? Lah, sujudnya itu sendiri yang kita syukuri. Gak semua orang Allah kasih ilham, Allah kasih taufik untuk mau sujud. Makanya Bapak Ibu, latihan jiwa yang ketiga, syukur. Tadi yang pertama apa yang pertama? Ridho. Yang kedua? Tawakal. Yang ketiga? Makasih ya Allah. Gimana cara latihannya Mas? Banyak. Kalau yang saya sarankan mungkin bisa hayati doanya Nabi Sulaiman. Hafal kan? Gimana? Rabbana Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Banyaklah kalimat-kalimat syukur yang bisa kita baca, tapi dengan sepenuh rasa. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Life is so beautiful. Hidup ini indah ya Allah. Banyak di antara kita punya prinsip bahagia jika. Saya baru bahagia jika. Jikanya banyak tuh. Kalau kata para pakar, orang yang punya prinsip hidup bahagia jika, maka dia nggak akan bisa bahagia sampai kapanpun. Karena kalaupun jika yang dia syaratkan sudah tercapai, dia akan selalu punya jika-jika yang lain. 3. Saya percepat ya. 4. Apa sebab sempit dada yang keempat, Bu? Kita jadi sempit dada karena meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang. Terlalu sibuk memusingkan apa kata orang. Ya. Penilaian orang. Padahal Bapak Ibu, kita tuh nggak bisa bikin semua orang senang sama kita, betul? Itu tuh di luar kendali kita. Kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang ridho sama kita mustahil. Jadi selamat menderita. Selamat menderita. Ya. Masih ingat kisah Luqmanul Hakim, Bu? Pak? Bapak sama anak yang bawa keledai, masih ingat? Gimana ceritanya? Bapak sama anak bawa keledai. Anaknya di atas, bapaknya di bawah. Dituntun keledainya, jalan. Diomongin orang nggak? Salah. Apa kata orang? Tuh lihat tuh. Anak zaman sekarang gitu tuh. Nggak punya adab sama orang tua. Saya udah mirip belum julidnya netizen gitu. Netizen yang maha mulia dengan segala komentarnya. Gitu tuh zaman sekarang tuh. Nggak punya etika. Enak-enakan dia di atas, bapaknya suruh jalan. Anak macam apa kayak gitu tuh. Kurang adab. Bapaknya denger. Nak, salah nak. Tukeran ya. Bapak di atas, kamu di bawah. Tolong tuntun keledainya. Jalan mereka. Diomongin orang gak? Salah lagi?
Apa kata orang? Kok ada ya orang tua yang tega kayak gitu sama anak? Orang tua bisa tega nggak punya perasaan orang tua sama anak. Anak suruh jalan, bapaknya naik di atas. Nggak punya hati tuh bapak. Kan netizen gitu ya. Pusing bu. Bapaknya denger. Nah, salah nak. Sini kamu naik. Kita naik berdua, udah kita jalan. Dia ngomongin orang nggak? Salah lagi. Apa kata orang? Tuh lihat tuh, itu bapak sama anak yang nggak punya peri kebinatangan. Itu keledai kecil dinaikin berdua, zolim tau nggak? Nyiksa binatang, dosa. Waduh, bapaknya denger, nak salah nak. Udah kita turun lah, turun dua-duanya, dituntun keledainya, jalan. Diomongin orang nggak? Salah lagi. Apa kata orang? Bodoh. Itu orang gak punya otak. Ngapain kalau dia cuma dituntun, gak dimanfaatin? Fungsinya apa? Akhirnya saking pusingnya apa kata bapaknya? Ya udahlah, saya gendong aja keledainya. Nah, akhirnya semua sepakat dia orang gila itu. Bapak Ibu, betapa lelahnya. Udah aneh-aneh lah Bu kalau ngikutin komentar manusia tuh. Kadang-kadang itu Bu, orang yang komen gitu, ngomongnya tuh nggak pakai mikir, betul nggak? Makanya begini, perhatikan kalimatnya ya. Ngapain kita mikirin omongan orang yang ngomongnya nggak pakai mikir? Ini bagus kalimat, saya ulang ya. Ngapain kita mikirin omongan orang yang ngomongnya nggak pakai mikir? Nggak bisa Bu. Ya, jadi itu penderitaan yang paling dalam. Berharap kepada manusia, itu patah hati yang disengaja. Ya. Bagus buat status WhatsApp itu. Berharap kepada manusia, patah hati. Apalagi berharap diakui, capek. Nih, ada sebuah kalimat dari salah seorang ulama. Ini harusnya menyadarkan kita sih. Saya tuh ketika baca kalimat ini jelek banget. Kalimatnya gini. Seandainya engkau tahu betapa cepat manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari perhatian siapapun. Bapak Ibu, besok lusa kita wafat, orang lupa sama kita. Betul nggak? Mungkin adalah yang masih ingat ya pasangan, anak. Nggak lama Bu, setahun 2 tahun, mereka udah sibuk lagi dengan urusannya. Kita akan betul-betul dilupakan. Terus ngapain kita pusingin pandangan orang? Nih, hari ini saya datang ke sini. Besok lusa saya meninggal. Bapak Ibu lupa sama saya. Jadi betapa ruginya saya kalau saya melakukan sesuatu hanya untuk dipandang, dinilai, dihargai oleh Bapak Ibu. Rugi saya. Ngelakuin sesuatu itu kita setel hati kita. Nah, makanya kalau untuk yang keempat ini latihannya apa Mas? Untuk yang keempat ini latihan jiwanya namanya ikhlas. Apa Bapak Ibu? Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Orang yang paling bahagia, yang paling lapang dadanya adalah orang-orang yang ikhlas. Dia udah nggak ngarep kecuali hanya kepada Allah. Mohon izin Bu, termasuk kepada pasangan, kepada anak. Tugas kita ngasih yang terbaik. Berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Perkara nanti anak apakah berbakti kepada kita atau enggak, suami apakah balas, itu bukan urusan kita. Kita udah puas dengan balasan dari Allah. Nih, kalau mau latihan ikhlas Bu, mau tahu nggak? Saya kasih tugas nih. Mau tahu nggak? Bener nih. Kalau Anda mau sungguh-sungguh latihan ikhlas, saya kasih tugas. Tapi praktekin ya. Anda akan merasakan manisnya ikhlas. Gimana prakteknya Mas? Coba lakuin.
amal-amal kebaikan. Rahasia. Ya. Gini Bu, saya paham, saya sepakat. Ada amal-amal yang harus ditampakkan, betul ya? Itu syiar namanya. Bahkan sedekah pun harus ada yang nampak. Kalau nggak ada yang nampak, repot. Loh, kenapa kisah sahabat sampai ke kita? Umar bin Khattab sedekah sekian, Abu Bakar sedekah sekian. Itu karena Utsman sedekah sekian. Itu kan karena mereka sedekah terang-terangan, betul nggak? Ada amal yang perlu terang-terangan. Sholat berjamaah di masjid, Pak, ya terang-terangan. Itu syiar. Yang wajib terang-terangan nggak apa-apa. Mau kemana, Pak? Mau sholat, ya nggak apa-apa. Ngapain sembunyi-sembunyi gitu kan? Kadang-kadang ngaji terang-terangan. Mau kemana, Bu? Mau ngaji, ya nggak apa-apa. Ada amal yang perlu terang-terangan. Nah, tapi kalau kita mau melatih jiwa kita supaya dapat lapangnya, dapat rasa yang keempat ini, Bu, coba ada di samping itu ada amal-amalan yang cuman Allah yang tahu. Bahkan pasangan kita nggak tahu, anak kita nggak tahu. Ya, Anda akan merasakan manisnya ikhlas. Apa ya? Ada cerita tuh di Jawa Timur, seorang kiai, Bu, dia punya amalan rahasia, nggak ada yang tahu, baru ketahuan setelah beliau udah meninggal. Memang biasanya orang-orang yang kayak begini tuh terkenalnya setelah meninggal. Jadi dia tuh kerjaannya, Bu, ini padahal kiai besar, dia suka itu loh, bersihin toilet. Itu kalau lagi jam-jam sepi gitu ya, masuk gosek, bersih. Ada yang tahu, baru ketahuan pas beliau udah meninggal. Mulai aja dengan kebaikan-kebaikan kecil. Ibu mungkin ngirim hadiah ke siapa, nggak usah ada nama, ya, atau apa gitu. Nih gini Bu ya, Anda bikin acara di rumah misalkan, Anda sedekah atau Anda bikin misalkan apa? Santunan anak yatim di komplek rumah Anda. Bagus, itu bagus. Ya, itu harus, itu sebagai syiar. Walaupun mungkin kita ikhlas ya, tapi kadang-kadang suka ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Minimal kita dapat hormat dari satpam, ya enggak? Pak Sony, kita jadi gimana gitu. Coba sesekali Anda datang ke sebuah komunitas, ke sebuah pengajian, yang nggak ada yang kenal Anda di situ. Tapi di situ yang Anda berikan jauh lebih banyak. Anda rasakan manisnya ikhlas. Kita udah nggak pusing lagi dengan apa kata orang. Ya. Yang keempat. Coba-coba diulang supaya nempel. Sebab sempitnya dada. Yang pertama apa? Meratapi masa lalu. Latihan jiwanya apa namanya? Ridho. Yang kedua, mencemaskan masa depan. Latihan jiwanya apa? Tawakal Allah. Yang ketiga, tidak menikmati masa kini. Latihan jiwanya apa? Kadang-kadang kita tuh sibuk dengan apa-apa yang belum ada sampai lupa menghargai apa-apa yang sudah ada. Kalau kata Syekh Ibnu Athaillah, orang yang tidak sadar atas nilai suatu nikmat, biasanya dia baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Kita baru kehilangan. Kita baru ngeh. Oh, yang kemarin tuh nikmat ya. Pas sudah hilang baru ngeh. Ya. Yang keempat, apa? Meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain, pusing dengan apa kata orang, nyari penilaian, penghargaan apa kata orang. Maka latihannya apa? Latihan ikhlas. Ketika sudah cukup penilaian dari Allah. Bahkan orang-orang yang beriman itu kata Allah dalam Quran, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Diucapin terima kasih aja dia nggak ngarep. Betul-betul lakukan, lupakan. Ya, lakukan, lupakan. Allah nggak akan lupa. Ya,
Saya berbuat baik bukan agar Anda balas baik. Bahkan kalaupun saya berbuat baik, Anda berbuat buruk, itu bukan masalah saya. Itu masalah Anda dengan Allah nanti. Tapi tugas saya berbuat baik. Ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Terakhir yang kelima Bu, sebagai penutup, yang bikin dada kita sempit adalah tidak mau memaafkan, nyimpen dendam, nyimpen benci, sebel, jengkel sama orang. Itu yang paling bikin dada kita sempit. Saya punya nenek Bu, lebih tepatnya sih kakaknya kakek saya. Saya punya kakaknya perempuan. Berarti kan nenek ya? Manggilnya oma. Kakek nenek saya udah meninggal semua. Dari ayah, dari ibu udah gak ada. Istri juga mertua udah gak ada. Tinggal beliau yang tersisa. Sekarang umurnya 94 tahun. Berapa? Anda tahu? Nggak pikun sama sekali. Jadi kalau ngobrol tuh kayak ngobrol sama anak muda aja. Ingat ya nama-nama anak, cucu, ponakan, cerita-cerita. Secara fisik hampir nggak ada keluhan kecuali kaki yang kadang-kadang suka sakit. Dan itu sangat wajar, betul ya? Nah, waktu Lebaran kemarin saya ngobrol biasa aja, iseng aja gitu. Oma, saya bilang, dia tinggal di Manggarai. Oma Atie namanya. Oma, bagi tipsnya dong. Ini buat yang muda-muda nih, gimana nih biar kayak Oma, sehat, panjang umur, insya Allah umurnya barokah, banyak ibadah, banyak sedekah. Bagi dong Oma tipsnya biar bisa kayak Oma gimana nih? Gitu. Saya nanya biasa aja Bu, nggak berekspektasi apapun gitu. Tapi jawaban dia bikin saya termenung. Apa kata dia? Apa ya Son? Oma juga bingung katanya gitu. Tapi dia melanjutkan dengan sebuah kalimat yang bikin saya terdiam. Dia bilang gini, tapi Son, Oma itu katanya, insya Allah, Oma tuh gak pernah punya sebel, punya jengkel, punya kesel sama orang lama-lama. Dia ngomong gitu langsung diem saya. Oma itu Son, kalau lagi kesel sama orang, misalnya nih ya Son, Oma lagi kesel sama anak nih. Ada kalanya kesel sama anak. Tahu nggak apa yang Oma lakukan? Oma peluk anak Oma. Dan Oma bilang kepada Allah, ya Allah, hamba ridho, air susu hamba diminum sama dia. Habis itu udah, Oma ceria lagi. Orangnya ceria, ketawa. Oma itu Son, insya Allah nggak pernah punya sebel jengkel sama orang itu lama-lama. Dia ngomong gitu Bapak Ibu dalam hati saya, ya Allah, ini materi training saya ini. Dan saya pastikan oma saya belum pernah ikut training saya. Kadang-kadang Bu, kita tuh suka nyimpan. Bu, Pak, nih mata kita nih, mata, kalau ada benda asing dikit aja, gimana rasanya? Nggak enak ya Bu? Nggak enak. Lama-lama bisa infeksi. Begitu pula qalbu. Kalau ada benda asing, itu nggak nyaman pasti hidup. Lah terus, bagaimana caranya Mas? Supaya kita bisa melepas rasa ini. Caranya Bu, hadirkan sebuah, latihannya nih ya, hadirkan sebuah kesadaran bahwa kita juga butuh dimaafin Allah. Jadi orang itu kalau ngerasa butuh dimaafin Allah, dia akan lebih mudah maafin orang lain. Ada ayatnya Bu. Ya. Quran surat An-Nur ayat ke-22. Itu di ujung ayatnya Allah berfirman, manis banget Bu. Aduh. Ini deh, sebelum saya ke ayat itu saya mau cerita terakhir nih. Ini sering saya ceritakan di beberapa kelas saya. Saya tuh dulu pernah Bu punya dendam sama orang. Cukup lama tuh. Dendam karena ditipu lah. Pernah ditipu sama salah seorang sahabat yang udah deket banget.
Itu luar biasa, sampai kalau di ngomongin angkanya Bu itu sampai puluhan miliar. Dan sampai sekarang dampaknya gitu. Ya, waktu kami bisnis umroh haji waktu itu, sampai ribuan jamaah nggak berangkat. Itu pedih Bu. Masalahnya bukan orang lain. Mungkin kalau ditipu orang lain itu kita cuman kesel aja. Ini yang nipu orang yang udah kita anggap sahabat, bahkan saya tuh udah rada sayang gitu ya sebagai sahabat. Itu kayak ditusuk dari belakang. Itu terus terang cukup lama membatu di hati saya. Sebelnya bukan main. Sampai ke kepolisian semua. Kita jadi ikutan dicaci maki sama jamaah. Saya datang ke guru saya. Guru saya cuma ngomong gini, Mas Sony, ada salah seorang guru kami. Mas Sony masih merasa butuh dimaafin Allah enggak? Jawaban saya, masih lah Ustadz. Mas Sony tahu enggak cara yang paling pasti untuk mendapatkan maafnya Allah? Waktu itu saya jawab, istighfar lah. Kata guru saya, sebenarnya istighfar itu masih ada potensi nggak diterima. Apalagi istighfarnya ibu-ibu kalau lagi marah. Gimana Bu? Astagfirullah. Nggak, artinya istighfar itu kalau kita nggak sungguh-sungguh gitu. Itu bisa nggak nyampe tuh. Tapi ada satu cara yang lebih pasti kalau pengen dapat maafnya Allah. Apa Ustadz? Dia bilang apa? Banyak-banyak maafin orang. Terus dia baca tadi tuh Quran surat An-Nur ayat ke-22. Surat ke-24 ayat ke-22. Itu di ujung ayatnya ada kalimat yang indah banget dari Allah. Allah bilang begini Bu. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Apa artinya? Maafkan mereka, lapangkan dada. Kamu mau nggak dimaafin sama Allah? Itu buat saya Bapak Ibu, itu ayat manis banget. Kayak Allah tuh lagi ngerayu gitu. Allah lagi ngerayu, kalau kamu maafin dia, aku maafin kamu. Gitu loh Bu. Aduh. Saya coba kaji kan. Ternyata begitu saya pelajari, apa sih latar belakang dari ayat itu? Ternyata cerita ayat itu Bapak Ibu, itu cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kenal Abu Bakar Bapak Ibu? Kenal di mana? Kita tahu ya, Abu Bakar itu orang yang dermawan, sering nolong, bantu orang. Nah, ceritanya ini asbabun nuzulnya. Ada seorang sahabat namanya Mistoh. Mistoh itu secara ekonomi kekurangan. Miskin lah. Tiap bulan Bu, sama Abu Bakar dibantu. Kebutuhannya, keperluannya, kalau ada apa-apa dipenuhin. Rutin. Suatu hari, Mistoh ini bikin salah. Salahnya fatal. Apa salahnya Mas? Dia ikut menyebarkan kabar bohong tentang Ibunda Aisyah. Pernah dengar gak? Kalau Anda pernah belajar sirah, pasti pernah dengar ada peristiwa namanya Hadisul Ifk. Itu hoax terbesar di zaman Nabi yang sampai membuat Rasulullah itu goncang. Siapa Ibunda Aisyah? Istrinya Nabi sekaligus putrinya Abu Bakar. Aisyah selingkuh. Itu hoax yang menyebar Bapak Ibu. Walaupun pada akhirnya Allah mengklarifikasi. Ibunda Aisyah gak pernah klarifikasi Bu. Allah yang langsung mensucikan Ibunda Aisyah. Nah, Mistoh ini ikut-ikutan nyebar kabar bohong itu. Kalau pakai bahasa kita sekarang, dia ikut-ikutan repost. Ikut-ikutan nge-share. Ikut-ikutan broadcast. Abu Bakar itu marah luar biasa. Sampai dia bersumpah, udah mulai sekarang saya gak mau bantu dia lagi. Gitu kira-kira. Diikutin sama yang lain. Turunlah ayat ini. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Maafin mereka,
lapangkan dada. Kamu mau gak dimaafin sama Allah? Begitu turun ayat ini, Abu Bakar tuh nangis. Dia beristighfar, astagfirullah ya Rabb. Aku mau engkau maafin ya Rabb, maka aku maafin dia. Jadi poin saya apa? Kita itu akan mudah memaafkan orang kalau kita sadar kita butuh dimaafin sama Allah. Jadi hadirkan kesadaran, ya Rabb, hamba butuh engkau maafkan. Jadi kita maafin orang itu bukan karena dia layak dimaafkan, tapi kita butuh Allah maafin kita. Oke? Mudah-mudahan 5 itu ada manfaatnya.